Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasula bil qur'ani imama wa bil muslimin ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah pada tanggal 2 November 2020, insya Allah kita akan masuk pada materi tentang otoritas jasa keuangan. Baiklah, sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan mengenai adanya pelimpahan dari wewenang dari Bank Indonesia atau Bank Sentral mengawasi, memantau, dan mengatur dari kegiatan-kegiatan lembaga keuangan. Itu dilimpahkan kepada OJK. Itu sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya. Baiklah, insya Allah kita akan langsung saja masuk pada materi hari ini tentang terbentuknya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tepat pada pada tahun 2011, OJK diresmikan atau dibentuk oleh pemerintah yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Adapun tujuan dan maksud didirikan atau dibentuknya dari OJK ini, yang pertama adalah mengawasi, yang kedua adalah mengatur, dan yang mana kegiatannya bersinggungan dengan lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional, dan juga baik itu lembaga keuangan bank maupun itu lembaga non-bank. Sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, sebelum OJK ini mengambil wewenang dari BI tentang pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan. Nah, sebelum di tahun 2011 ini berlaku. Jadi setelah 2011, telah diultimatumkan, diresmikan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Bank Indonesia tidak ada lagi wewenang untuk mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank. Yang kedua, secara status lembaga ini, OJK ini adalah lembaga yang independen, tidak ada intervensi dari pemerintah ataupun yang lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga ini bebas dari campur tangan. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa tidak ada intervensi. Mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Lembaga ini memiliki kantor pusat di Jakarta, ya, dia berpusat di Jakarta. Lembaga ini memiliki seperti Bank Indonesia bahwa dia memiliki kantor representatif atau bisa dikatakan kantor perwakilan. Nah, kalau di Sumatera Selatan ini masuk pada kantor perwakilan 7. Dia meliputi Sumatera bagian selatan. Baik, kita lanjutkan. Tentang dasar hukum. Jadi dasar hukum tentang OJK ini sudah sedemikian rupa diatur oleh pemerintah, dimulai dibentuk di tahun 2011. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 2011 tentang dibentuknya tadi, dan selanjutnya kembali ke belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Mana ini menjadi landasan hukum atau dasar hukum OJK didirikan. Sebelumnya tahun 99 itu sudah ada Bank Indonesia, tapi karena memang terlalu banyak kegiatan ataupun fungsi dari Bank Indonesia, itu didirikannya oleh pemerintah, yakni Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya lembaga dalam pengawas, bisa kita lihat bahwa lembaga dalam pengawasan OJK ini, kalau kita lihat dalam sektor perbankan,
Dia memiliki ada empat ya. Yang pertama BU atau Bank Umum, yang kedua BUS, Bank Umum Syariah, yang kedua BPR, Bank Perkreditan Rakyat, dan yang keempat adalah BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal. Nah, juga mereka mengawasi ya. Jadi lembaga-lembaga yang dalam pengawasan OJK ini jasa keuangan seperti perbankan, lembaga jasa keuangan juga di sektor pasar modal, kemudian juga lembaga jasa keuangan dalam sektor perasuransian, dana pensiun, pembiayaan atau lembaga keuangan yang lainnya seperti pegadaian dan lain-lain. Nah, ini lebih kurang alur yang dilakukan oleh Bank Indonesia dulunya ya, diambil sekarang oleh OJK. Jadi dia mengawasi lembaga keuangan, ini bisa dilihat lembaga keuangan bisa bank dan non-bank. Kalau bank ini kita lihat dia juga bersinggungan dengan BI, LPS, Bank Umum, Bank Syariah, Bank Perkreditan, dan Pembiayaan Syariah. Ini pembiayaan yang bukan perkreditan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Karena kalau syariah tidak lagi yang namanya perkreditan. Baik, kita lanjutkan pada materi non-bank ya. Kalau kita awasi bahwa ada lebih kurang 5 pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Jadi kalau kita lihat juga di breakdown ke bawah, lembaganya apa saja, perusahaannya, perusahaan pembiayaan, lembaga pentura, dan juga lembaga pembiayaan infrastruktur. Nah, ini lembaga penjamin kredit, lembaga penjamin infrastruktur, di breakdown lagi, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro, BPJS, dan pegadaian. Nah, ini yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat aspek pengawasan dari OJK ini. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, perizinan untuk pendirian bank. Nah, ini nih, mereka apa saja aspek pengawasannya? Yang pertama perizinan, kegiatan usaha. Nah, kemudian pengaturan pengawasan. Dia mengatur, mengawasi salah satunya adalah liquidity atau likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset. Nah, ini semuanya berhubung dengan rasio keuangan. Laporan bank terkait dengan kesehatan. Ini kalau kesehatan ada namanya KEMES. Nah, ini kita akan pelajari capital dan lain-lain. Kemudian sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. Dan ini kalau khususnya untuk standar akuntansi bank ini sudah berkoordinasi dengan MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, tentang PSAK. Jadi standar akuntansi baik itu bank maupun di non-bank juga lembaga keuangan syariah itu sudah ada PSAK 101, 102 sampai 1011-an yang sudah banyak. Pengaturan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian atau prudensial. Ini salah satunya manajemen risiko, risk management, tata kelola bank, layout, dan lain-lain, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Kemudian kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Kita lihat adalah wewenang dari OJK. Kita lihat bahwa wewenang dari OJK ini lebih kurang ada banyak sekali ya. Yang pertama menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK. Yang kedua menetapkan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Jadi ada lebih kurang kegiatannya ada menetapkan ya, baik itu kebijakan, peraturan, tata cara, peraturan tata cara tentang pengelolaan statuter lembaga keuangan, kemudian juga lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi, infrastruktur, serta mengelola, melihara, memantau, usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya,
pimpinan OJK. Nah, siapa saja pimpinan-pimpinan dari OJK? Mulai dari yang pertama adalah Dewan Komisioner. Jadi OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini bersifat kolektif kolegial. Jadi tidak ada ketua umum sebenarnya. Karena dia ketua membidangi masing-masing bidang. Nah, ketua merangkap anggota. Yang kedua, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota juga. Kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Kemudian ketua dewan audit. Yang setuju adalah anggota yang membidangi education and perlindungan konsumen, customer. Kemudian yang kedelapan adalah ex officio dari BI yang merupakan anggota Dewan Gubernur Indonesia. Jadi bisa juga meng-hire atau mengajak anggota ataupun karyawan dari mantan karyawan dari Bank Indonesia. Ada anggota ex officio dari Kementerian Keuangan juga. Jadi selain dia memang pure murni dari anggota khusus dari OJK, juga dipimpin oleh ex officio Bank Indonesia dan ex officio dari Kementerian Keuangan. Ada juga dari Dewan Komisioner itu dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden. Sebenarnya memang ada sedikit rekomendasi dari eksekutif, termasuklah Presiden dalam hal ini. Tapi dia cuma merekomendasikan, tidak ada wewenang untuk memfikskan, gitu ya. Belum ada yang pasti, walaupun sudah diajukan boleh saja, tetapi itu ketuk palunya di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian penetapan, kemudian pengangkatan, baik dari itu pimpinan, ketua, wakil ketua, anggota, dilakukan melalui keputusan Presiden. Karena memang setelah disepakati oleh DPR, baru di SK-kan oleh Presiden. Organisasi OJK terdiri dari divisi kesekretariatan, Dewan Audit, dan komite. Di luar divisi tersebut, OJK memiliki divisi pengawasan perbankan, pengawasan pasar modal, pengawasan lembaga keuangan non-bank. Nah, ini ada kode etik dari OJK. Kita lihat yang pertama, menjaga citra, martabat, integritas, dan independensi anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK. Yang pasti ya menjaga citra, martabat, integritas dari pimpinan. Yang kedua, memberikan kejelasan pedoman perilaku anggota Dewan Komisioner, pejabat, pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, mencegah pelanggaran kode etik, melindungi anggota Dewan Komisioner, pejabat, pegawai anggota dari risiko hukum atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik. Yang terakhir, memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik OJK oleh anggota Dewan Komisioner, juga oleh pejabat dan pegawai OJK itu sendiri. Kode etik OJK dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangan dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, jadi kode etik ini adalah merupakan rules atau peraturan yang harus dilakukan oleh seluruh civitas OJK itu sendiri, baik itu dari pimpinan, pejabat, ataupun komisioner, dan juga pegawainya, seperti itu ya. Juga dalam hal ini, kode etik diawasi dalam hal pelaksanaannya, OJK memiliki sebuah komite. Nah, jadi dari sekian banyak yang sudah saya sebutkan tadi, ada Dewan Pengawas khusus untuk memfokuskan tentang pelaksanaan atau mengawasi pelaksanaan dari kode etik ini. Nilai dasar kode etik OJK tersebut dicerminkan dalam perilaku pegawai yang sesuai dengan nilai strategis. Nilai dasar kode etik OJK diawasi tersebut di antara lain yang A, integriti atau integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga transparansi, yang keempat akuntabilitas, yang kelima sinergi,
Yang keenam adalah kesetaraan. Itulah tadi terkait dengan 6 nilai dasar ya. Jadi kalau misalkan dalam perusahaan bukan hanya OJK, perusahaan-perusahaan seperti misalkan yang sudah go public seperti PTBA, mungkin termasuk Pegadaian Syariah, semuanya itu punya kode etik. Mereka punya kode etik yang memang ini harus dijunjung tinggi dan harus dilakukan oleh setiap aktivitas OJK itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Baik, kewajiban dan larangan. Jadi ada kewajiban dan juga ada larangan. Kewajibannya salah satunya adalah mematuhi aturan, perundang-undangan, dan juga tata laksana tugas. Yang kedua, menjaga kerahasiaan. Tentu dalam hal informasi, ini harus benar-benar dipegang erat tentang kerahasiaan data, baik itu dari internal maupun eksternal. Baik itu sudah sedang dalam pekerjaan atau tidak dalam bekerja. Nah, itu semuanya harus disimpan rapi-rapi, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dan larangan adalah yang harus dihindari oleh setiap karyawan OJK adalah yang pertama menjadi anggota atau pengurus partai. Itu sangat-sangat dilarang. Yang kedua, melakukan perbuatan bertentangan agama, norma, kesusilaan. Yang ketiga, menerima, memberi persetujuan untuk meminta, menerima, mengizinkan, atau membiarkan keluarga untuk meminta atau menerima segala pemberian. Nah, jadi tidak ada yang namanya gratifikasi. Gratifikasi itu tidak diperbolehkan, atau suap. Yang keempat, memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK untuk tujuan dan alasan apapun untuk kepentingan pribadi. Nah, ini tidak boleh. Kemudian selanjutnya, Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang untuk menjanjikan sesuatu pada pihak ketiga dalam bentuk apapun. Nah, jadi memang OJK ini memang punya wewenang dalam hal mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Tapi tidak ada atau tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan dalam hal meminta ya atau menjanjikan sesuatu bisa di ACC asalkan seperti ini. Nah, itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Juga Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang untuk membantu penyiapan dokumen. Jadi, kalau ada persyaratan, itu harus dilakukan oleh pihak calon yang ingin mengajukan, misalkan mau membuka perbankan syariah. Itu tidak boleh dibantu oleh anggota OJK. Mereka hanya memberitahukan persyaratannya saja, sehingga harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya, Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang mempunyai efek yang bersifat ekuitas dari emiten, kemudian perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK. Jadi, nah ini tantangan. Kalau kita mau jadi karyawan OJK ini, tidak boleh kita memiliki emiten atau efek ya atau sejenisnya saham yang di bawah pengawasan OJK, karena dia akan tahu betul bagaimana ke depan alurnya, apakah mau naik atau tidak, ataupun prospek atau tidak. Karena memang mereka ini tidak diperkenakan dalam satu pengawasan, tapi dia memiliki perusahaan itu atau memiliki saham. Jadi takutnya nanti tidak fair. Ya. Perlindungan konsumen masyarakat. Maksudnya adalah untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dari kecurangan lembaga keuangan atau oknum. Jadi memang banyak sekali investasi bodong, banyak sekali lembaga-lembaga yang non legal atau tidak legal atau ilegal seperti itu ya. Dan memastikan bahwa OJK bisa melindungi konsumen masyarakat itu terhindar dari investasi bodong atau investasi ilegal. Kemudian tindakan pencegahan tersebut dapat meliputi beberapa hal. Apa saja ya tindakannya? Yang pertama adalah information. Jadi pemberian informasi, edukasi kepada masyarakat apa saja yang resmi, produk apa saja yang resmi. Yang kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut merugikan masyarakat. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang mungkin membahayakan atau merugikan masyarakat, itu bisa diintervensi oleh OJK kepada lembaga atau perusahaan itu.
Yang ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apa saja yang dibutuhkan itu harus dilakukan oleh OJK dalam hal perlindungan konsumen masyarakat. Nah, adapun anggaran dana ataupun APBD, anggaran pendapatan belanja negara, ini digunakan untuk mensupport seluruh kegiatan OJK. Jadi memang dianggarkan oleh negara untuk membantu mengatur dan mengawasi bank dan non-bank di Indonesia. OJK juga mendapatkan dana dari lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. Nah, jadi dapat dana dari lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, sumber dananya. Dan yang selanjutnya laporan keuangan annual report ya. Kalau dalam satu tahun namanya annual report. Tapi dalam hal ini OJK menyusun laporan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan. Jadi semesteran ada dua kali dalam satu tahun, atau tahunan yakni annual report satu tahun sekali. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau Kantor Akuntan Publik KAP yang ditunjuk oleh BPK. Setelah laporan tahunan selesai dibuat, maka OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik, baik itu media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya, OJK juga menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan ada, triwulanan ada, dan tahunan juga ada. Dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memerlukan penjelasan tentang suatu kejadian yang terjadi pada lembaga keuangan. Jadi memang laporan dari kegiatan baik itu secara finansial atau keuangan maupun secara kegiatan itu harus diberitahukan. Kalau laporan keuangan satu semester dan per tahunan, kalau dia bersifat laporan kegiatan itu bisa bulanan, triwulan, bisa 3 bulan sekali, dan bisa juga 1 tahun sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk terkait mata kuliah hari ini tentang otoritas jasa keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi yang ingin tanya jawab, bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.